فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan Ketua DKM Al-Huriyah atau yang mewakili, kemudian terutama Ananda Haidar ya, yang sebagai panitia moderator pada kesempatan pagi ini, dan tentunya semua hadirin rahimakumullah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk masuk di dalam madrasah Ramadan ya. Pada hari keempat ini, semoga Allah memberkahi, memudahkan kita, menguatkan kita, memberikan kesehatan, menambah keimanan, menambah ilmu, dan juga tentunya memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa meraih apa yang menjadi tujuan utama Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga di akhir zaman. Mohon maaf mungkin suara saya agak ini karena agak sedikit mau batuk atau pilek ya, sehingga suaranya agak mungkin kurang lemas. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengambil pelajaran ibadah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ibadah yang sangat penting ya, bahkan Rasulullah melakukan pada haji wada, haji yang terakhir beliau ya, dengan pesan-pesan yang luar biasa. Dan tentunya haji ini adalah, selain sebagaimana kita ketahui, dia adalah rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna ya. Walaupun mungkin karena berbagai macam kondisi tidak semua kaum muslimin bisa serta-merta berangkat haji ya. Namun semua kaum muslimin saya yakin ingin ya, dan berniat sekali untuk supaya Allah memberikan kesempatan untuk berangkat haji. Dan oleh karena itu hari ini kita bersama-sama di dalam ruang maya ini sebagai renungan kita, dan juga sekaligus sebagai doa kita bagi yang kebetulan Allah belum berikan kesempatan untuk bisa berangkat haji. Semoga Allah berikan kesempatan, karena niat itu adalah salah satu yang sangat penting bagi kita, bagi orang yang beriman. Haji ini sebenarnya adalah sebuah prosesi yang telah tua atau telah lama ya, bahkan sebelum Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui di dalam surat Al-Hajj ya, ayat yang ke-27 ya, Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sebagaimana yang tadi juga sudah dibacakan ya, sebagai pembaca tilawah pada pagi hari ini. Dan berserulah ya, dan ini yang diperintahkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang juga dikenal sebagai Abul Anbiya, dan beliau yang juga meninggikan Ka'bah ya, dengan keluarganya, dengan Ismail. Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk berserulah kepada manusia untuk supaya mengerjakan haji. Maka seruan itu akan dijawab ya, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Niscaya mereka akan datang kepadamu, ada yang berjalan kaki gitu ya, ada yang mengendarai onta ya, bahkan dari berbagai penjuru yang sangat jauh. Dan subhanallah ya, animo berangkat haji ini luar biasa. Bahkan kita pahami bahwasanya
setiap negara dengan jumlah kaum muslimin yang besar seperti di Indonesia, akhirnya berangkat haji tidak bisa begitu mudah setiap waktu kita lakukan, tapi antriannya cukup panjang ya. Dan ini tentunya adalah bagaimana pengambil kebijakan ya untuk bisa berupaya supaya memang kaum muslimin yang punya semangat luar biasa ya di dalam atau keinginannya untuk berangkat haji ini bisa berangkat dari waktu ke waktu menjadi lebih banyak demikian. Ya karena memang adalah seruan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini ternyata disambut oleh seluruh dunia dan bahkan dari berbagai negara ya, mungkin hampir seluruh negara dunia menghadirkan wakilnya pada setiap haji minimal ya. Mereka akan berangkat ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu ya. Ya memang di wilayah-wilayah di mana kaum muslimin relatif sedikit biasanya akan sangat mudah untuk bisa berangkat ya. Ya alhamdulillah kami sendiri dari di tahun 2002 karena kebetulan kami sedang berada di luar negeri ya, sehingga kami juga Allah mudahkan untuk bisa berangkat. Dan itu tentunya adalah sebuah kesempatan, makanya barangkali hadirin terutama adik-adik yang punya kesempatan untuk belajar di luar negeri ini ya, itu diniatkan dan juga memohon kepada Allah supaya diberi kesempatan untuk bisa berangkat, karena tidak perlu antri ya. Ketika di luar negeri ya dia akan punya kesempatan banyak untuk bisa berangkat karena tidak ada antrian di sana. Dan ya alhamdulillah kami juga bisa membuktikan itu bahwa dengan kita ya tentunya dengan niat kepada Allah SWT, dan Allah akan berikan kita kesempatan itu termasuk kemampuan ya untuk bisa berangkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kaitan dengan ini mungkin saya akan membacakan sebuah hadis yang sangat dikenal terkait dengan bagaimana Rasulullah itu berangkat haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sangat panjang, sehingga mungkin saya akan awali dengan di titik awalnya, kemudian nanti akan coba diungkapkan tentang kira-kira terjemahannya. Dan ini adalah sebagai landasan utama ya para ulama ya, walaupun mungkin ini bukan satu-satunya hadis, cuman ini adalah salah satu hadis yang sangat dikenal dan panjang yang sering dijadikan sebagai landasan seluruh para ulama ya, dan juga kaum muslimin untuk melakukan ibadah haji. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan dari Jabir ini sangat dikenal ya. Jadi ini dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW jadi beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah tentunya bersama beliau ya, untuk menunaikan haji, dan kami keluar dengan beliau bersama. Ketika kami sampai di Dzulkhulaifah, tiba-tiba Asma bin Umais melahirkan dan beliau bersabda, mandilah dan cegahlah keluarnya darah dengan kain, lalu kamu berikhramlah. Kemudian Rasulullah SAW sholat di masjid, kemudian naik ke unta beliau, yaitu Qaswa ini kan unta beliau. Kemudian dalam perjalanannya ketika sampai di Baida, beliau mulai bertalbiyah, dan talbiyah inilah yang sangat dikenal dan diungkap para ulama kemudian juga para hujjaj ya, termasuk juga mu'tamirin, orang-orang yang umroh, yang mereka berangkat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan talbiyah ini adalah sebagai sebuah jawaban ya, ketika memang kita mendatangi ya Baitullah, karena memang menjawab seruan Allah sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di dalam ayat surat Al-Hajj ya. Jadi Allah menyeru wa'adzin fin nasi bil haji, ini kan sebuah seruan. Nah seruan itu dijawab ya dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Jadi sebuah panggilan yang seolah-olah kita langsung berhadapan dengan Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku datang, aku datang, aku datang, ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian tentunya hadis talbiyah ini adalah sebagai salah satu ungkapan yang memang akan menjadi penciri utama ketika seseorang itu berangkat haji atau umroh, ya. Tentunya ini adalah salah satu contoh talbiyah yang disebutkan Rasulullah. Ada beberapa tambahan, tetapi yang paling umum dan biasanya mudah untuk dilantunkan dan juga terbiasa untuk dilantunkan adalah ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biasanya begitu. Biasanya ada yang memimpin kemudian bersautan, dan ini sebagai suatu bentuk bagaimana memunculkan rasa bahwa kita datang atas panggilan Allah. Kita datang karena kita diseru untuk datang kepada Allah. Kita datang sebagai tamu Allah. Kira-kira begitu, ya. Sehingga dengan ungkapan inilah ada suasana hati, ya, bagi para hujjaj, para mu'tamirin, merasakan betapa mereka datang karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya bagi kita semua yang belum kesempatan untuk bisa berangkat, ya, kita bagaimana nuansa keinginan kita, ya, atau niat kita di dalam memenuhi panggilan Allah ini kita lakukan tentunya, ya, dengan berbagai upaya, misalnya apakah dengan menabung atau juga dengan bahkan membayarkan kalau kebetulan sudah punya sehingga dia masuk dalam antrian, ya, whatever, ya, apa saja yang bisa kita lakukan, termasuk juga doa kepada Allah. Sehingga siapa tahu ketika kita punya kesempatan untuk apakah belajar atau ditugaskan ke luar negeri, maka Allah bukakan jalannya untuk kita bisa berangkat lebih cepat, gitu, ya. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik. Nah, kemudian kata Jabir, hatta idza ataina al-bait, ya, ketika sampai ke Ka'bah, kemudian beliau menyentuh Hajar Aswad, kemudian melakukan tawaf, ya, dengan berjalan rommel, ya. Rommel itu berjalan dengan cepat, ya. Jadi beliau mempercepat langkahnya, dan beliau berjalan cepat itu disebutkan dalam hadis ini tiga putaran. Jadi dia tawaf itu kan 7 putaran, ya. Jadi beliau melangkah 3 putaran itu berjalan dengan cepat. Nah, kemudian selebihnya yang 4 putaran itu beliau berjalan pelan, ya. Ya, walaupun ya ini kan mungkin di era ketika beliau, ya, pada saat itu masyarakat muslim juga belum begitu banyak, ya, walaupun kalau dalam haji wada itu jumlahnya besar sekali, ya. Ya, tapi kalau sekarang, ya, barangkali memang kadang-kala kita bisa rasakan, apalagi ketika di puncak haji itu sulit lah kalau kita mau berjalan cepat, apalagi berlari, gitu, ya. Kecuali mungkin di tempat sa'i mungkin masih memungkinkan. Ini contoh, gitu, ya. Jadi sebuah gambaran bagaimana Rasulullah mencontohkan itu. Dan kemudian setelah selesai, beliau mendatangi makam Ibrahim. Jadi ada semacam tugu atau suatu tempat lah, gitu, ya. Dulu sebenarnya dari batu, gitu, ya, di mana Nabi Ibrahim itu berdiri, ya, untuk membangun Ka'bah pada saat itu, disebut sebagai makam Ibrahim. Nah, lalu kemudian beliau melaksanakan sholat di situ. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya pada saat itu beliau menyeru, ya, kepada kaum muslimin dengan membacakan ayat di dalam surat Al-Baqarah 135. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Artinya, ambillah oleh kalian tempat di mana Ibrahim berdiri ini sebagai tempat untuk sholat. Nah, jadi beliau sholat di situ, ya. Ya, walaupun sekarang, ya pengalaman kami termasuk juga kadang-kadang juga pada saat umroh, karena begitu crowded, biasanya askar jangan di sini sana, minggir. Makanya kemudian sebagian ulama, ya, tidak harus di situ, ya, tapi bisa di tempat yang lain, ya, karena kalau di situ mungkin akan mengganggu putaran, karena itu kan di tengah putaran
pada saat orang tawaf ya, kalau misalnya karena dia ada di tengah-tengah gitu ya, sehingga ketika di situ ada orang sholat pasti akan menyebabkan terjadinya permasalahan, bisa didorong, bisa keinjak gitu ya. Oleh karena itu dijagain itu sana, di pinggir aja kalau mau sholat gitu ya. Nah, tapi yang jelas ini adalah apa yang dilakukan Rasulullah, bahwa begitu selesai tawaf, kemudian beliau sholat 2 rakaat pun singkat ya, dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ini salah satu model bagaimana kita sholat singkat, termasuk sholat yang Rasulullah sebutkan ringan tapi pahalanya besar, qobliyah subuh, itu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah kemudian setelah itu kemudian beliau kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya, dan juga beliau istislam untuk melanjutkan proses yang berikutnya, yaitu sa'i ya. Jadi ini adalah sebagai bentuk bahwa bagaimana haji Rasulullah ini dijadikan sebagai landasan, termasuk para ulama melihat, kemudian juga bagaimana ulama kemudian merumuskan gitu ya. Nanti di belakang akan kita coba lihat bagaimana tentang rukun haji itu apa, kemudian wajib haji itu apa gitu ya. Yang selain itu tentunya adalah sunnah haji, itu sebagai sebuah catatan. Tapi paling tidak kita melihat secara gradual ya, bagaimana Rasulullah menjalankan haji. Baik, oh ya, sebelum saya lanjut, ini saya sampai pukul berapa ini? Khawatir nanti waktunya melampaui dari apa yang ditetapkan. Apa tadi? Sampai 6:30 kan? 30 menit lagi. 30 menit lagi, oke baik, saya akan cepat aja. Oke, kemudian beliau keluar ya, dan dari Ka'bah itu, dari tawaf itu kemudian berangkat menuju tempat ke Mina ya, tempat mas'ah istilahnya, tempat untuk sa'i. Memang berdekatan ya, walaupun ya ada jarak beberapa puluh meter gitu ya, itu menuju ke tempat sa'i, agak sedikit terpisah, agak ke sebelah kanan gitu ya. Sehingga beliau kemudian dari situ berangkat menuju ke tempat sa'i dan mengarah kepada Sofa ya. Nah pada saat itulah ya, beliau membaca di dalam ayat Al-Quran ya, dalam surat Al-Baqarah 158, dan ini termasuk ayat yang biasanya dibaca kalau kita menuju naik ke Bukit Safa atau Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah merupakan bagian dari syiar-syiar Allah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini ayatnya panjang, cuman biasanya para ulama memandang bahwa inilah yang dibaca Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, Abda'u bima bada Allah. Aku memulai atau aku mengawali dengan apa yang Allah mengawali gitu ya. Jadi dari tawaf langsung ke tempat sa'i, kemudian di sana biasanya di Sofa itu agak wilayahnya, kalau memang di lantai dasar ya, itu wilayahnya memang agak membentuk bukit, kita agak meningkat gitu ya. Kemudian sambil menghadap ke Ka'bah, beliau melantunkan doa, ini diantaranya doanya ya. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzab ahdah. Ini yang biasanya memang sering kalau dalam takbir ya di musim haji itu kan ya, walaupun kalimatnya agak sedikit berbeda ya, tapi ini yang diungkapkan Rasulullah SAW. Jadi berdiri di atas Bukit Sofa itu, kemudian menghadap ke Ka'bah dengan berdoa kepada Allah dengan mentauhidkan. Jadi memang banyak sekali doa-doa ini terkait dengan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, tidak ada syarikat bagi Engkau ya Allah. Engkau adalah yang memiliki kerajaan, yang memiliki kemuliaan ya. Kemudian juga yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, yang memiliki kekuatan gitu ya, dan juga memberikan pertolongan kepada hambanya, bahkan bisa melumpuhkan atau menghancurkan musuh-musuhnya hanya dia seorang diri gitu ya. Hanya Allah maksudnya, tidak perlu pertolongan yang lain. Kemudian beliau membacakan itu 3 kali, lalu kemudian mendaki atau naik ke sofa, kemudian turun karena memang diawali dari sofa, kemudian turun menuju ke Marwah, dan itu membentuk lembah ini. Jadi memang agak bukit kemudian membentuk lembah. Memang di sana kan ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya. Itu hanya bisa dijumpai pada lantai 1 karena memang lantai 1 itulah lantai landasan yang memang di situ bukit Sofa dan Marwahnya ada. Dan beliau pada saat turun dari lembah ya, dari sofa itu turun, kemudian di bawah itu agak menurun. Setelah turun, beliau kemudian berlari ya, lari-lari kecil di sa'i ini. Dan di situ kalau di Masjidil Haram, di tempat tempat sa'i itu ada lampu hijau, dan lampu hijau lah di situ biasanya orang-orang pada berlari ya. Sehingga memang, dan karena Mas'a ini perkiraannya sekitar ya praktis hampir sekitar setengah kilometer gitu ya panjangnya kira-kira ya, sehingga memang relatif longgar, dan juga tidak semua orang mungkin sedang sa'i gitu ya, sehingga memang ya walaupun di saat-saat crowded sekalipun itu biasanya tempat Mas'a itu relatif mungkin kita untuk melakukan dengan berlari gitu ya. Jadi dengan ketika turun lembah sampai di lembah agak berlari gitu, itu mungkin kan karena memang relatif panjang gitu ya, dan terdistribusi karena panjangnya itu, dan orang juga terbiasa di situ. Yang kalau yang pelan biasanya dia akan menyingkir ya ke sebelah kiri atau sebelah kanan, sehingga orang berlari di situ memungkinkan. Ini juga sama, cuman bedanya kalau tadi tawaf itu berputar 7 kali ya, dan setiap kali nanti taslim kepada atau menyentuh Hajar Aswad, walaupun barangkali dalam situasi saat ini ya dengan melambaikan tangan lah kira-kira begitu ya, sebagai bentuk penghormatan kepada Hajar Aswad. Itu 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran sampai 7 kali putaran. Jadi kalau saat ini running ya, kita berangkat dari sofa menuju Marwah itu hitung 1, kemudian sofa lagi, Marwah lagi, sofa lagi, Marwah lagi, dan terakhir tentunya adalah ke Marwah karena 7 ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi beliau melakukan dengan cara begitu. Ketika naik sofa atau ketika Marwah, beliau membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika di awal baru mengatakan abda'u bima bada Allah, tapi setelah itu tentunya Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Oke. Jadi ini adalah yang diungkap di dalam hadis tersebut, dan beliau sampai nanti akhirnya selesai. Kemudian selesai, ini adalah proses yang sebenarnya merupakan tawaf. Saat itu adalah rangkaian yang dilakukan ketika orang berangkat haji atau juga mungkin umroh ya. Ketika umroh itu bisa saja melakukan cuman itu saja, jadi tawaf, dari melakukan tawaf kemudian sa'i. Nah tentunya ini mungkin terkait dengan bagaimana kita memisahkan antara haji dan umroh gitu ya. Nah kalau memang ini adalah bagian dari haji ya belum melakukan atau kita melakukan itu dalam rangkaian prosesi haji, dan itu biasanya pada atau menjelang hari pada saat wukuf di Arafah. Dan ini Rasulullah kalau dalam riwayat itu disebutkan kira-kira pada tanggal 4 atau 5 ya, itu Dzulhijjah dia melakukan. Kemudian pada saat hari tarwiyah itu adalah 1 hari sebelum wukuf. Jadi tanggal 8 itu namanya hari tarwiyah.
Kalau tanggal 9 adalah hari wukuf, tanggal 10 adalah hari Idul Adha ya kalau di kita. Walaupun kalau yang berhaji biasanya tidak melakukan sholat Idul Adha karena memang pada saat waktu untuk melakukan jamarot ya. Nah oke, jadi kembali kepada Tarwiyah. Tarwiyah adalah di tanggal 8 itu Rasulullah berangkat menuju Mina. Jadi tanggal 8 berangkat menuju Mina dan beliau tinggal di sana 1 malam. Ya. Sehingga beliau sampai di sana sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di sana. Tanggal 8. Dan ini memang umum ya, terutama untuk jamaah-jamaah. Ya, termasuk kami alhamdulillah juga waktu kami kan berangkat tahun 2002 kemudian alhamdulillah tahun 2013 juga kami waktu itu pas ditugaskan di luar negeri juga, sehingga kami juga punya kesempatan juga walaupun berbeda, yang satu musim dingin pada tahun 2013 itu kami alhamdulillah berangkat pada saat musim panas pada saat itu. Dua-duanya kebetulan, yang satu dari Inggris waktu itu, kemudian satu lagi dari Italia. Kami sama-sama melakukan hal yang sama persis seperti ini ya, yaitu tanggal 8 berangkat dan stay di Mina. Nah, kalau jamaah di tanah air yang sangat besar ini memang mungkin saja ya ada yang punya pengalaman bahwa kita berangkatnya itu tanggal 9 langsung ke Arafah, yaitu mungkin saja karena memang ini masalah manajemen ya. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang bagaimana Rasulullah melakukan itu pada Tarwiyah, berangkat dan stay di Mina. Jadi di Mina itu sudah stay sejak tanggal 8. Baru tanggal 9 nanti berangkat ke Arafah. Nah ini lagi-lagi mungkin ya tentunya kita memahami bahwa haji ini memang bukan sebuah kegiatan yang ringan ya, karena memang melibatkan fisik, apalagi sebagaimana kita ketahui di kita banyak sekali orang-orang yang sudah sepuh gitu ya, baru punya kesempatan untuk berangkat ya. Sekarang ini juga antrian bisa sampai ya antara 10 sampai hampir 20 tahun kan begitu ya, kita bisa bayangkan. Dan jumlah yang besar itu memang tidak mudah untuk melakukan proses mobilisasi, karena memang perjalanan haji ini dari Arafah ke Mina, kemudian dari Makkah kemudian ke Mina ke Arafah itu kira-kira satu kali running itu sudah mungkin 15 sampai 17 km ya, cukup panjang, dan ini biasanya menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah Saudi. Kita melakukan itu ya, dan ini mobilitas yang begitu besar ini memang tidak mudah. Makanya saya ingin meng-highlight di sini, bisa jadi kita tidak persis sama seperti apa yang dilakukan Rasulullah, tetapi kalau memang itu bisa ya alhamdulillah, karena memang menurut para ulama sendiri juga apa yang dilakukan tidak harus persis sama, karena memang itu bukan menjadi tuntutan utama, kira-kira begitu. Tetapi ketika kita bisa melakukan, masya Allah, kita bisa menjalankan bagaimana sunnah Rasulullah. Jadi begitu ya, kita harus paham gitu ya. Makanya biasanya ketika memang jumlah jamaah haji kecil itu kita punya kesempatan yang bisa memahami dan juga mencoba melaksanakan sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Tapi dalam situasi ketika jamaah itu besar, otomatis manajemen keberangkatan haji itu sendiri mungkin sangat complicated, dan kadangkala kita tidak bisa persis sama bagaimana yang Rasulullah lakukan. Tapi paling tidak ini kita ingin meng-highlight itu ya. Oke, jadi beliau berangkat menuju Mina dan beliau menaiki kendaraannya. Dan ini menjadi salah satu catatan para ulama ya, bahwa justru afdoliyatnya haji terutama dalam kaitan dengan mobilitas dari Makkah ke Mina ya, itu para ulama sepakat bahwasanya, atau jumhur ulama mengatakan bahwa yang afdol itu adalah justru naik kendaraan. Karena memang jauh ya, kemudian juga suasana, situasi, kondisi lingkungan itu mungkin sangat tidak mendukung, apalagi bagi kita yang dari Indonesia ya, dengan kelembapan yang sangat tinggi ini, untuk melakukan secara fisik, apalagi misalnya jalan kaki gitu ya. Itu berat sekali. Oleh karena itu di sebagian ulama bahkan yang afdol itu adalah naik
karena beliau Rasulullah juga naik unta beliau. Oke, kemudian beliau melakukan itu sampai subuh, baru kemudian beliau berangkat ke Arafah setelah matahari terbit. Nah, jadi tanggal 9-nya beliau berangkat itu startnya dari Mina. Berangkat menuju Arafah. Ya, dalam perjalanannya tentunya melewati beberapa tempat, di antaranya ini ada namanya Namiroh ya. Namiroh ini di sana ada masjid besar, dan itu memang tempat di mana areanya itu ada area yang masuk wilayah Arafah yang dengan itu kita bisa wukuf, tapi ada area yang di luar. Jadi makanya biasanya dia hanya untuk singgah saja. Jadi beliau tinggal di situ dan menunggu sampai matahari tergelincir, karena memang ini menurut para ulama ya, syarat prosesi yang menjadi prosesi utama haji itu adalah Arafah. Al-Hajju Arafah ya. Jadi haji itu utamanya adalah Arafah. Jadi orang stay di Arafah pada tanggal 9 itu sebenarnya utamanya. Makanya disebut bagian dari rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan orang yang sakit sekalipun biasanya akan difasilitasi oleh rumah sakit, dibawakan dorongan atau mungkin bahkan bisa juga kasurnya dibawa gitu ya, untuk kemudian dibawa ke sana, karena memang itu adalah bagiannya, kecuali yang tidak memungkinkan ya, kecuali yang sakitnya sangat berat. Tapi yang masih relatif memungkinkan itu masih akan dibawa ke sana atau walaupun harus dibantu gitu ya. Ya karena memang dia itu kalau tidak dilakukan atau wukuf di Arafah ini ya dianggap tidak sah hajinya, karena dia menjadi salah satu rukun ya, salah satu rukun. Nanti di belakang akan kita lihat ya. Oke, kemudian sampai di Namiroh beliau menunggu waktu sholat, kemudian beliau sholat zuhur di sana ya. Barulah kemudian beliau melakukan sholat zuhur dan asar sekaligus ya. Jadi di jamak ya. Kemudian beliau di sini disebutkan, dan ini sebagai landasan bahwa antara jamak dua sholat itu tidak ada sholat yang lain. Ini diungkap banyak di dalam hadis terkait dengan haji ini. Sehingga sholat zuhur, asar itu langsung nggak ada sholat sunnahnya lah, kira-kira gitu ya. Itu dilakukan. Kemudian beliau menuju tempat wukuf. Jadi mulainya sebenarnya adalah sejak tergelincirnya matahari. Ya, walaupun sebenarnya proses mobilisasi itu bisa saja dari pagi ya. Kami juga ya, walaupun tadi saya katakan kami sudah berada di Mina, kemudian menuju Arafah itu kami juga sholatnya itu sudah di tempat. Kalau di Rasulullah sebelum masuk di tempat, masih di Namiroh sholat, baru kemudian masuk di tempat. Kira-kira gitu. Di area tempat wukuf itu. Nah, tapi itu tadi, bahkan ada juga yang dia menginap di Arafah. Jadi di Arafah udah dari tanggal 8 malam udah menginap gitu ya. Malam 9 itu sudah menginap. Ada yang begitu juga. Nah, ini lagi-lagi tergantung dari kondisi ya. Oke, jadi beliau kemudian setelah itu menuju kepada tempat wukuf, dan beliau melakukan wukuf sampai matahari terbenam. Nah, ini yang ya syar'i yang memang dikuatkan sekali adalah bahwa wukuf itu sejak tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari. Nah, dari terbenam matahari itulah kemudian beliau berangkat menuju ke fase selanjutnya, yaitu Musdalifah. Musdalifah ini area antara Arafah dan Mina. Jadi kembali menuju area yang nanti beliau akan kembali lagi ke Mina. Karena memang tadi kan di awalnya tanggal 8 udah start di Mina ya. Kemudian berangkat ke Arafah, kemudian mampir di Musdalifah. Sering disebut sebagai mabit di Musdalifah. Dan pada saat ini karena memang udah sore, udah menjelang maghrib, udah maghrib lah, sudah waktunya maghrib gitu ya. Tapi beliau tidak sholat maghrib di Arafah. Beliau langsung berangkat ke Musdalifah dan melakukan sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Nah, jadi di sana biasanya di jamak takhir. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya walaupun pengalaman kami ya 2 kali kami melakukan juga, karena bus itu nunggu, karena kan semua orang pada menunggu kendaraannya lama sekali gitu ya. Akhirnya udahlah kita sholat aja. Nggak apa-apa, itu dilakukan sholat di
di tempat wukuf di Arafah sholat gitu ya, kemudian baru berangkat. Tapi kalaupun misalnya kita tunggu nggak apa-apa, karena biasanya sampai di Muzdalifah itu sekitar jam 8 bahkan jam 9 gitu ya, baru dapat bus dan baru sampai sana. Ya nggak apa-apa, karena Rasulullah melakukan sholat itu dilakukan dengan jamak takhir ya, karena perjalanan beliau kan pakai onta ya. Nah, ini dinamika ya, contoh dinamika bagaimana situasi, walaupun memang di Muzdalifah itu sendiri juga punya keterbatasan karena kan pasti antri, wudhu dan sebagainya, itu semua harus menjadi perhitungan kita. Tapi yang jelas adalah ini adalah contoh yang dilakukan Rasulullah SAW, dan juga karena begitu tadi mungkin apalagi di kita ya katanya rebutan bus dan sebagainya, yang beliau diantara di hadis itu diungkapkan tenang, jangan ribut, jangan kira-kira begitu. Tapi bagaimana kita membawa ketenangan, membawa suasana yang tenang gitu. Karena salah satu yang menjadi poin haji adalah bagaimana kita itu tidak wala fusuqa wala jidala, kalau dalam Al-Quran itu. Janganlah kalian itu melakukan kefasikan, janganlah kalian melakukan jidal, arguing, atau berdebat gitu ya. Karena memang situasinya itu bisa jadi orang itu ya cukup panas karena rebutan kendaraan dan sebagainya ya. Tapi kita diperintahkan untuk bagaimana kita tetap stay calm gitu ya, tenang gitu ya. Kita tetap merasakan bagaimana kita banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah katakan begitu. Tenang saudara kami, kemudian beliau berangkat. Oke. Nah, kemudian setelah beliau di Muzdalifah, jadi Muzdalifah adalah sebuah area ya, yang sifatnya hanya stay sementara, sehingga tidak ada tenda. Kalau di Mina tendanya bagus ya, tendanya ber-AC gitu di Mina ya, yang tadi saya katakan tanggal 8 itu. Tapi kalau di Arafah karena emang stay-nya cuma sebentar, tendanya hanya bagian atas saja, tidak ada ya, dia hanya yang penting menutup supaya tidak panas. Itu di Arafah, karena memang hanya stay dari zuhur ya, atau kalaupun nggak pagi lah ya, sampai malam kan, hanya seharian gitu ya. Tapi kalau di Muzdalifah itu bahkan, ini pengalaman kami ya bisa jadi ada perubahan itu tidak ada, karena kalau nggak salah di Muzdalifah sedang dibangun sebuah bangunan besar ya mungkin nanti kapan sudah dipakai, apakah sudah dipakai atau belum, mungkin orang akan masuk di sebuah bangunan. Ini enggak, awalnya berupa lapangan terbuka, nggak ada apa-apa, karena di situ hanya memang stay semalam ya. Kalau digambarkan di sini adalah dia melakukan sholat sampai subuh ya. Jadi bahkan disebutkan di sini, di sana pun Rasulullah tidak melakukan qiyamul lail. Jadi beliau stay kecuali hanya sholat witir ya, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir. Artinya semalaman itu memang istirahat di situ. Jadi beliau berbaring sampai fajar ya, kemudian ya sebelum itu beliau melakukan witir gitu ya, kemudian masuk sholat fajar. Nah, kemudian melakukan sholat subuh, dan iqamat sholat subuh, dan setelah itu baru kemudian beliau berangkat menuju tempat jamarotnya. Karena tanggal 9 itu adalah stay seharian sampai maghrib di Arafah, kemudian berangkat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah itu mabit sampai pagi gitu ya, istirahat sampai pagi. Nah, kemudian berangkat menuju ke tempat melempar jumroh ya. Nah, jumroh itu ada 3 ya. Ada yang disebut jumrotul ula, jumrotul wusta, sama jumrotul aqabah. Cuman pada hari tanggal 10 pagi beliau berangkat habis subuh menuju ke sana hanya untuk melempar jumroh yang aqabah yang terakhir ya, yang besar. Hanya sekali, satu yang dilempar. Dan beliau ya berangkat di sana, kemudian di Masy'aril Haram dekat dengan itu, menghadap kiblat, kemudian berdoa kepada Allah SWT, kemudian ya banyak berzikir kepada Allah SWT, sampai kemudian memang matahari itu terbit, karena kan tadi berangkat habis subuh ya, dan matahari terbit, sehingga para ulama menjadi catatan ini, jamarat dianggap sebagai afdalnya setelah matahari terbit. Dan
Dan di sini mungkin saya ingin sampaikan bahwa banyak jamaah kita karena memang jumlahnya yang begitu besar itu di manajemen haji mengatur bahwa banyak jamaah kita yang berangkat sebelum subuh. Karena memang disebutkan dalam hadis bahwasanya berangkat setelah tengah malam itu boleh bagi yang tua, bagi yang tidak mampu dan sebagainya. Cuman tentunya konteksnya manajemen perjalanan ini kan luar biasa jumlahnya yang besar itu, kemudian juga ketersediaan kendaraan sebagainya, sehingga di kita banyak dari jamaah kita itu berangkat biasanya sebelum subuh. Kami alhamdulillah 2 kali melakukan itu berangkat setelah subuh ya. Setelah subuh, bahkan begitu subuh selesai langsung kita nyari kendaraan kemudian berangkat dan akhirnya ke tempat di mana Jamarat itu ada, dan di sana dilakukan ya dengan melempar jumrah sebanyak 7 kali ya. Memang biasanya disarankan untuk mencari batu di Musdalifah gitu ya, nyiapin batu di Musdalifah ya itu bagus supaya kita di sana udah langsung siap untuk melempar, tapi batu bisa kita cari di mana saja. Oke. Jadi di sana beliau melakukan lempar jamarat ya. Kemudian setelah itu beliau berangkat menuju ke tempat penyembelihan. Karena memang sebagaimana kita ketahui ya, kalau di Indonesia kan biasanya penyembelihan itu dilakukan setelah sholat Idul Adha kan gitu ya. Tapi kalau di sana terutama untuk yang mukimin, yang mereka sholat Idul Adha ya mereka sholat Idul Adha. Tapi bagi jamaah haji maka mereka melakukan prosesi haji. Ya kita bisa bayangkan tadi habis subuh baru berangkat, kemudian menuju ke tempat ke Mina, ke tempat Jamarat. Jamarat itu di komplek di wilayah Mina ya. Di Jamarat itu kemudian melakukan lempar jumrah ya. Kemudian menyembelih hewan, atau ya kalau kita sih tidak melakukan itu ya, tapi Rasulullah melakukan itu. Jadi habis melempar jumrah kemudian beliau datang ke tempat penyembelihan, dan beliau kalau di dalam hadis disebutkan bahwa beliau itu al-hadyu ya, binatang sembelihan yang dibawa Rasulullah itu 100 ekor unta, insyaallah. Dan diriwayatkan bahwa beliau itu menyembelih sendiri, yang beliau sendiri dengan tangan beliau sendiri itu 63. Sisanya yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah, ya Rasulullah SAW beliau melakukan penyembelihan ya, setelah prosesi lempar jumrah itu sebanyak 100 ekor unta. Dan ini biasanya setelah lempar jumrah ya, kalau kita, karena kita tidak menyembelih sendiri, kita mengasumsikan bahwa itu sudah disembelih, baru setelah itu kita tahallul. Jadi asumsinya kita tahallul itu, jadi habis lempar jumrah itu kan tentunya nanti ya istirahat sebentar gitu ya. Nah itu kan korban sudah disembelih, dan kita tahallul. Jadi ikhram kita, yang baju ikhram yang dipakai ketika sejak awal ya, tanggal 8 tadi, kalau biasanya kalau di kita itu tanggal 8 karena memang prosesi haji itu tarwiyah mulai tanggal 8, bukan ikhram. Kemudian selesai lempar jumrah tanggal 10, maka kita tahallul, memotong rambut, dan itu tuh sudah selesai satu tahapan prosesi haji, dan kita boleh berganti baju. Walaupun memang belum tuntas tahallulnya, hanya boleh yang semula kita menggunakan ikhram menjadi tidak menggunakan ikhram. Tapi tetap dalam konteks misalnya dengan suami dan istri dan sebagainya, itu masih belum boleh selama dia belum melakukan namanya tawaf ifadah. Ya, jadi habis ini baru Rasulullah kemudian nanti melakukan tawaf ifadah ini ya. Jadi tawaf ifadah adalah tawaf yang dilakukan setelah lempar jumrah, setelah tahallul, dan itu berangkat. Dan ini Rasulullah disebutkan ya, bahwa Rasulullah itu melakukan tawaf ifadah dan sholat duhur di Makkah. Jadi Rasulullah pada saat ini tidak melakukan sholat Idul Adha dalam konteks hadis ini ya, tapi beliau melakukan kegiatan yang memang penuh selama tanggal 10 itu, sejak lempar jumrah
kemudian menyembelih, bayangin, beliau menyembelih 63. Itu kan mungkin sampai siang kan gitu ya. Kemudian setelah itu baru berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, dan itu pada saat ya menjelang duhur, sehingga beliau sholat duhur ya di Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang mengakhiri prosesi haji secara tuntas, sehingga beliau itu selain bisa melepaskan ihramnya juga ya semua larangan-larangan yang lain sudah hilang, termasuk misalnya suami dan istri dan sebagainya gitu ya. Itu setelah melakukan tawaf ifadah. Oke. Nah, tentunya karena memang setelah tanggal 10 itu, atau bahkan sejak tanggal 8 ya, kita berada di Mina, maka setelah tawaf ifadah dia akan kembali lagi ke Mina. Ini adalah hari tasyrik ya. Jadi disebut sebagai hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah mulai dari tanggal 11, 12, dan 13. Pada hari-hari tasyrik itu al-hujjaj, para orang-orang yang haji, beliau stay di Mina. Rasulullah juga dalam riwayat disebutkan beliau stay di Mina. Siang dan malam belum tinggal di sana. Sampai kemudian beliau melakukan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf yang terakhir ya. Nah, selama stay di Mina, maka prosesi yang dilakukan adalah melakukan lempar jumroh 3 kali. Dalam arti tiga pilar ya. Karena sebenarnya tempat jamrah itu ada 3. Cuman kalau tanggal 9 dan 10 pagi, hari 10 pagi itu hanya melakukan lemparan yang terakhir, hanya 1 yang dilempar. Tapi kalau tanggal 11, 12, atau 13, terserah kita mau mengambil. Kalau nafar awal hanya sampai tanggal 12, kalau nafar akhir sampai tanggal, atau nafar tsani itu sampai tanggal 13. Nah, itu yang dilempar ada 3. Jadi pada tanggal 11 maka melempar jamrot, dan ini biasanya kalau Rasulullah melakukan pada saat setelah waktunya tergelincir, waktu setelah duhur ya. Jadi setelah duhur kemudian melakukan lempar jumroh. Yang pertama adalah jumroh yang ula, setelah itu jumroh yang wusta, dan setelah itu jumrah Aqabah. Dan itu dilakukan yaitu tadi pada hari-hari tasyrik. Ada sebuah gambaran yang menarik ya yang dikutip oleh Rumaisyah ya, tentang bagaimana Rasulullah itu melakukan lempar jamratnya. Dulu bentuknya seperti ini ya. Waktu kami yang pertama maupun kedua, pertama masih dalam bentuk seperti ini, disungkup gitu aja, masih dalam bentuk berupa sumur gitu ya. Tapi sekarang sudah berubah menjadi seperti dinding. Jadi menjadi panjang dia, sehingga orang tahu kalau kayak begini memang orang yang di seberang bisa kena lemparan gitu ya. Sekarang sudah dirubah menjadi berupa dinding. Jadi lemparan itu berupa sebuah dinding yang dilempar berupa dinding dan jatuh ke bawah. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah ketika pertama beliau datang, dan ini ada di sebelah sini. Datang kemudian beliau melempar, setelah melempar maju ke depan, kemudian berdoa gitu ya. Kemudian melempar lagi ke jumlah wusta, maju ke depan ya, kemudian menuju ke jumrah Aqabah ya. Itu juga beliau berdoa antara ini, dan ketika lemparan terakhir beliau melempar, kemudian setelah itu selesai. Ya, ini biasalah ketika melempar itu kita mengucapkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaik Allahu Akbar, labbaik Allahu Akbar. Tabihnya Allahu Akbar dengan nanya diselang ya, ketika melempar mana Allahu Akbar melempar batu, kira-kira begitu. Baik. Kemudian dalam konteks ini memang ada sebuah ayat ya di dalam surat Al-Baqarah 203. Allah menyebutkan faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Barang siapa yang dia bersegera meninggalkan Mina, berangkat dari Mina menuju ke Masjidil Haram itu hanya dalam waktu 2 hari, maka ya
dia dibolehkan, tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, kalaupun dia kemudian mengakhirkan sampai tanggal 13 untuk berangkat ke Mina, fala isma, dia tidak ada dosa juga. Liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya memang ya sebagian ulama inilah ya dua-duanya boleh, mau hanya 2 hari stay boleh, hanya 3 hari stay juga boleh. Tapi memang biasanya pengalaman kami yang stay 3 hari itu sedikit, termasuk jamaah kita didorong untuk stay 3 hari dan nyaman jadinya, karena memang semua jamaah yang lain udah pada pergi, udah pada pulang, udah berangkat ke Makkah. Jamaah kita masih ada di Mina, tapi boleh juga kita berangkat. Saya 2 kali kebetulan memang dua-duanya nafar awal itu hanya 2 hari stay, kemudian berangkat kembali ke Masjidil Haram, dan setelah itu baru kemudian masuk tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang terakhir ya, yang dilakukan sebelum berangkat, sebelum pulang. Kalau jamaah kita kan ada 2 gelombang ya, ada yang berangkat ke Mekah dulu, kemudian baru berangkat ke Madinah, berarti wajib wada, berarti sebelum berangkat ke Madinah. Tapi ada yang jamaah haji kita itu terutama yang datangnya awal biasanya berangkat ke Madinah gitu ya, sehingga lama di Madinah baru kemudian masuk ke Mekah. Nah berarti nanti pulangnya selesai haji wada langsung pulang. Makanya tergantung di mana. Dan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait dengan haji, terkait dengan tawaf wada ya, bukan wajib. Tawaf wada adalah tawaf yang terakhir, tawaf perpisahan. Baik, dari rahmatullah, inilah kira-kira ya perjalanan itu. Jadi biasanya kita ada di Mekah, termasuk yang di Madinah pun nanti akan stay di Mekah dulu, kemudian melakukan tawaf. Biasanya melakukan tawaf, kalau yang kita karena kita memilih namanya hajinya tamatu. Tamatu itu adalah haji yang diawali dengan umrah dulu, baru setelah itu tahallul, kemudian nanti masuk ke haji. Sehingga umrah dulu, kemudian masuk berangkat ke Mina. Setelah dari Mina nanti akan ke Musdalifah ya, jadi ke Arafah dulu, ke Arafah stay, kemudian kembali ke Musdalifah stay semalam, kemudian setelah itu kembali ke Mina melakukan jamarat, terus nanti melakukan tawaf ifadah. Jadi kira-kira seperti ini, dan ini lumayan ya, cukup panjang, makanya memang fisik itu luar biasa terkuras betul ya dalam kegiatan jamaah haji ini. Memang sehingga memang bagus sekali kalau kita bisa berangkat haji itu ketika kita masih muda gitu ya, sehingga memang secara fisik kita bisa menikmatilah suasana fisik yang sangat terkuras ya, dalam kegiatan ibadah haji ini. Baik, mungkin saya akan masuk ke ini aja. Jadi dalam kaitan dengan ini ya, jadi ada 3 model haji itu. Ifrad itu ketika memang melakukan haji dulu baru kemudian umroh. Kemudian ada tamatu, dan tamatu inilah yang biasa dipilih jamaah kita ya. Jamaah kita banyak akan menggunakan ini, dan banyak enggak hanya di kita ya. Sebagian besar jamaah itu melakukan tamatu. Jadi tamatu ini mengerjakan umroh baru kemudian mengerjakan haji. Yaitu datang sebelum tanggal 8 biasanya umroh dulu, setelah itu tahallul. Nah, tanggal 8 baru berangkat menuju ke Mina dan Arafah. Atau kiron itu haji dan umroh dilakukan satu niatan. Jadi, nah memang agak berat karena memang melakukan umroh, setelah itu dia tidak membuka ikhramnya sampai haji, sampai nanti selesai. Memang agak berat. Nah, ini adalah model. Tapi lagi-lagi dari kita ya jamaah haji, dan secara umum banyak sekali yang menggunakan biasanya tamattu. Cuman tamattu ini harus melakukan atau membayar dam ya, dianggap harus membayar dam. Oke, nah ini yang tadi saya katakan, dengan begitu yang dilakukan Rasulullah, kemudian dengan segala hal proses haji yang begitu melibatkan banyak sekali manusia, memang tidak mudah untuk memanage bagaimana pelaksanaan haji itu, sehingga para ulama mencoba mengkategorikan mana yang menjadi rukun haji dan mana yang menjadi wajib haji. Rukun haji adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak sah ketika rukunnya tidak dilakukan. Sementara wajib haji itu boleh ditinggalkan asalkan membayar dam atau kena dam lah, kira-kira gitu. Dia harus, ketika dia tidak
bisa melakukan itu maka dia membayar dam. Gitu ya. Satu dari ikhram ya. Ikhram adalah menggunakan baju yang kalau laki-laki biasanya tidak berjahit, tidak ya semua tidak boleh berjahit gitu ya. Sehingga memang bagi laki-laki ini sesuatu yang baru yang relatif berat ya, ikhram. Kemudian wukuf di Arafah yang tadi saya sudah sampaikan ya. Kemudian tawaf Jamarat yang pertama ya. Jadi setelah tanggal 10 lah kira-kira, setelah tanggal 10 itu ada tawaf ifadah. Kemudian sa'i ya, sebagai bagian dari tawaf. Jadi tawaf dan sa'i ini kan satu rangkaian. Ketika kita melakukan prosesi, tawaf dan sa'i ini menjadi satu kesatuan. Tapi kalau kita hanya tawaf yang sifatnya sunnah, kita nggak harus sa'i. Dan bahkan itu bukan bagian dari kegiatan sunnah. Sa'i adalah bagian dari tawaf yang biasanya dilakukan oleh para mu'tamirin, orang yang sedang umrah atau orang yang sedang haji ya. Kemudian tahalul ya, bercukur ya, maksudnya tahalul, mencukur rambut atau memotong rambut, kemudian melakukan secara berurutan ini ada. Nah sementara niat ihram ketika di mikot gitu ya, ini termasuk wajib haji, artinya dia harus pakai ihram dan harus di mikot gitu ya. Kemudian mabit di Musdalifah seperti yang saya sampaikan, dia berupa lapangan begitu saja. Kemudian mabit di Mina juga termasuk wajib haji yang kalau dia tidak dilakukan maka harus membayar dam. Melontar Jamarah ya, melontar Jamarot ini juga dianggap sebagai wajib haji. Dan tawaf pada tawaf yang terakhir itu juga, walaupun tawaf yang terakhir ini walaupun untuk haji ya, bagi yang sedang haid biasanya dikecualikan karena ada beberapa hadis yang mengungkap tentang terutama wanita ya, ketika memang tidak sedang haid ya, nggak mungkin kalau dia mau segera pulang ke Indonesia gimana kan gitu ya. Oke, ini ya kira-kira ya, jadi kita sampai di Jeddah. Nah ini biasanya sering diingatkan kita ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa mikot kita yang dari Indonesia itu umumnya dari Dzulkhuleifah, dari Yalamlam ya, di kira-kira sebelum masuk Jeddah. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau memang seperti itu harusnya sebelum masuk Jeddah harus sudah menggunakan baju ihram. Ya walaupun sebagian ada mengatakan nggak apa-apa kita di Jeddah ada, tapi sumber ulama mengatakan bahwa mikotnya itu sebelum Jeddah dan masuk Jeddah, sehingga biasanya masuk Jeddah itu sudah, kalau memang sudah niat mau umroh atau mau haji atau tamattu kan harus umroh dulu. Itu dari sebelum di pesawat harus sudah mulai menggunakan ihram, kemudian berniat ya, kemudian masuk Jeddah sudah dalam kondisi ihram dan masuk ke Mekah. Dari Mekah stay biasanya kemudian ke Mina, kemudian ke Arafah, ke Musdalifah, kembali ke Mina untuk melakukan lempar jumroh, termasuk sampai ke hari tasyrik ya, 12, 11, 12, 13 ya. Kemudian kembali ke Mekah lagi ya. Ini untuk tawaf ifadah ya, ini yang tadi yang 11, 12 ada di sini, 11, 12, 13. Kemudian kita kembali dan biasanya akan ke Madinah. Nah ini kira-kira rangkaian ya. Ini adalah gambaran kira-kira ya suasana bagaimana tawaf dan sa'i ya. Jadi memang sa'i dan tawaf itu dia berdekatan. Dari sini nanti berangkat menuju langsung ke Sofa. Biasanya pintunya itu akan dekat menuju Sofa. Kemudian nanti ke Marwah ya. Baik, mungkin karena waktu sudah terlewat, saya hanya ya memberikan beberapa gambaran ya, beberapa doa termasuk. Silahkan saya kembalikan kepada pembuat dengan situasi Mina dengan tenda-tendanya yang dilengkapi dengan AC ini ya, jadi kita tidak kepanasan karena penuh dengan AC. Tapi kalau di ya ini dalamnya ya, dalamnya tenda-tenda kita. Tapi kalau di Arafah ada yang kayak begini, ini adalah di tenda di Arafah yang saya tadi sebutkan hanya sekedar tenda seperti ini. Saya tidak tahu terakhir ya, tapi yang jelas. Nah, ini kalau di Musdalifah ini suasananya jadi tanpa tenda. Silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz untuk materi pada pagi hari ini. Tadi materinya terkait tentang keteladanan ya. Tadi juga disebutkan bahwasannya rangkaian-rangkaian yang memang dilakukan oleh Rasulullah kurang lebih seperti yang dijelaskan tadi.
Dan yang di highlight mungkin yang digaris bawahi kita tidak bisa ya mungkin ya sama percis gitu seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Baik, Saya minta izin sebentar ya, sambil dilanjutkan aja kalau ada pertanyaan nanti. Ya. Baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab lah ya supaya memang dapat berinteraksi nih. Mungkin ada yang tidur, ada yang nyimak benar-benar gitu kan. Nah ini boleh nih kita buka sesi tanya jawab di sini mengenai materi tadi. Mungkin aku kasih waktu selama 1 menit buat mengumpulkan pertanyaannya. Mungkin bisa di kolom chat atau mungkin raise hand ya kalau mau on mic. Oke, baik Ustadz. Sudah ada 2 penanya. Yang pertama bertanya di kolom chat. Izin bacain. Assalamualaikum Ustadz, berkaitan dengan tahallul yang ditandai dengan memotong rambut, apakah harus dicukur dengan bersih tanpa rambut bagi jamaah umroh atau haji? Dan berkaitan juga dengan pakaian ihram, ketentuannya seperti apa? Dan mungkin satu lagi Raisa nanti ya dari Bu Kendri ya. Mau yang itu dulu ya, saya jawab yang itu ya. Yang pertama dulu. Baik, yang pertama terkait dengan tahallul. Jadi tahallul atau menyukur rambut itu dia bisa dilakukan dengan memotong. Sebagian ulama menyebut paling tidak jadi dipotong. Itu boleh gitu ya. Tapi biasanya tentunya nggak hanya sekedar itu. Makanya kalau dalam kegiatan haji atau umroh itu biasanya begini, kalau kita akan melakukan beberapa kali tahallul, itu tahallul yang sifatnya relatif kecil, seperti misalnya gini, haji kita tamattu kan berarti umroh dulu kan, ketika umroh kan begitu tawaf kemudian sa'i kan tahallul, itu hanya potong namanya miqas, hanya dipotong seperti kita potong rambut lah.